Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini berada di luar dari wilayah Pulau Sumatera, terdiri atas 4 pulau utama. Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan UU RI nomor 49 tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri atas 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan, yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai dan sebagian kecil masyarakat suku Minangkabau. Selain itu, masih ada beberapa pulau kecil lainnya berpenghuni, namun sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa. Suku Mentawai adalah penghuni asli Kepulauan Mentawai sebagaimana suku Nias dan suku Enggano. Mereka adalah pendukung budaya Proto Melayu yang menetap di Kepulauan Nusa sebelah barat, daerah hunian warga Mentawai. Selain di Mentawai, juga di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan, suku ini dikenal sebagai peramu. Dan ketika pertama kali dipelajari, belum mengenal bercocok tanam. Seperti yang diketahui bagi warga Mentawai yang tinggal di Pulau Sipora, subet merupakan makanan sehari-hari sebelum dijajah nasi. Namun, penghuni Pulau Siberut subet dimakan pada saat punen upacara adat dan pesta pernikahan. Subet adalah makanan tradisional suku Mentawai yang mengandung nilai kearifan lokal dan nilai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Halo adik-adik, kalian pernah nggak sih ngebayangin gimana serunya belajar biologi sambil menjelajah budaya dan kuliner khas Indonesia? Nah, kali ini kita akan berpetualang ke sebuah tempat keren banget, yaitu di Kepulauan Mentawai. Bukan cuman kenalan dengan makanan tradisional yang unik dan lezat ini, tetapi juga belajar tentang keanekaragaman hayati dan kearifan lokal yang luar biasa. Yuk kita mulai perjalanan seru ini lewat program spesial, yaitu Subet Kuliner Mentawai, Inspirasi Pembelajaran Biodiversitas dan Kearifan Lokal. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke kulinernya, yuk kita kenalan dulu dengan istilah yang keren ini, yaitu biodiversitas. Apa sih itu biodiversitas? Biodiversitas itu apa sih? Bayangin deh, betapa banyaknya jenis makhluk hidup di dunia ini, dari bunga warna-warni, burung yang berkicau, jamur di hutan, sampai mikroorganisme yang nggak bisa kita lihat dengan mata biasa. Nah, semua variasi kehidupan itu disebut biodiversitas. Biodiversitas adalah istilah keren buat menggambarkan betapa beragamnya makhluk hidup yang hidup di bumi, baik di darat, di laut, di sungai, bahkan di dalam tanah. Mulai dari jenis tumbuhan, hewan, sampai tempat mereka hidup, semuanya saling terhubung dan bikin planet ini menjadi luar biasa, yang kaya dan hidup. Dan yang lebih keren lagi, semua itu punya peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, termasuk dalam kehidupan sehari-hari manusia loh. Nah adik-adik, ternyata biodiversitas itu nggak cuma soal banyaknya makhluk hidup aja loh. Biodiversitas terbagi jadi 3 tingkatan utama yang semuanya saling nyambung dan penting banget buat kehidupan. Yang pertama, ada keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik ini adalah perbedaan sifat di antara makhluk hidup dari jenis yang sama. Contohnya, bunga mawar. Ada yang merah, putih, pink, padahal semuanya tetap mawar. Bedanya ada di gen atau sifat turunan mereka itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, kita bahas keanekaragaman spesies. Nah, berbicara tentang banyaknya jenis makhluk hidup yang berbeda, bayangin deh, di satu hutan aja bisa ada puluhan jenis burung, serangga, dan pohon yang semuanya berbeda spesies. Keren banget kan? Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Nah, yang satu ini nih,
soal perbedaan lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Ada hutan, ada sungai, padang rumput, laut, dan masih banyak lagi. Setiap ekosistem punya makhluk hidup khas yang hidup dan berkembang di sana. Jadi, keanekaragaman itu bukan cuma soal banyak, tapi juga soal berbeda dan unik. Dan itulah yang bikin bumi kita luar biasa. Menarik bukan? Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, biodiversitas terbagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama, contoh dari genetik, yaitu ada bunga mawar. Yang kedua, spesies, yaitu ada kolam air tawar. Yang ketiga, ada ekosistem hayati tingkat ekosistem. Nah, adik-adik, sekarang kita akan lanjut membahas tentang kearifan lokal budaya Mentawai. Di mana Kepulauan Mentawai bukan cuma punya alam yang indah dan kaya, tapi juga masyarakat yang bijak menjaga alamnya. Suku Mentawai hidup sangat dekat dengan alam. Mereka tahu cara memanfaatkan hutan tanpa merusaknya. Itulah yang disebut dengan kearifan lokal. Contohnya, saat membuka ladang, mereka tidak membakar hutan, mereka juga tidak menebang pohon dengan sembarangan, apalagi pohon yang dianggap penting untuk lingkungan. Ada juga aturan adat yang unik seperti KK dan Punen. KK ini adalah aturan tentang kapan dan di mana boleh mengambil hasil hutan, sementara Punen adalah tradisi yang menghormati alam. Biasanya dilakukan sebelum berburu atau menebang pohon. Dengan kearifan seperti ini, alam tetap terjaga, tapi masyarakat tetap bisa hidup sejahtera. Keren banget ya! Inilah bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa sejalan dengan tradisi. Budaya lokal bisa jadi inspirasi kita untuk menjaga keanekaragaman hayati dengan cara yang bijak. Nah, adik-adik, kita masih melanjutkan pembahasan tentang kearifan lokal budaya Mentawai ya. Nah, di sini keanekaragaman hayati di Mentawai bukan cuma jadi bagian dari alam, tapi juga menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mentawai, terutama dalam budaya dan makanan tradisional. Salah satu contohnya adalah subet. Subet adalah makanan khas Mentawai yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti keladi, pisang, dan kelapa. Semua bahan diambil dari hutan dan ladang, tapi dengan cara yang berkelanjutan. Contohnya tidak merusak alam, atau hanya mengambil seperlunya saja. Selain makanan, kekayaan hayati juga dimanfaatkan oleh para sikere, yaitu dukun adat Mentawai. Mereka menggunakan berbagai tumbuhan hutan untuk melakukan pengobatan tradisional dengan cara yang alami yang sudah diwariskan turun-temurun. Dengan pengetahuan lokal seperti ini, masyarakat Mentawai bisa menjaga hutan, hewan, dan tumbuhan sekaligus tetap melestarikan budaya dan gaya hidup mereka. Inilah contoh nyata bagaimana kearifan lokal dan biodiversitas bisa berjalan bareng, jadi warisan yang bukan cuma penting untuk Mentawai, tapi juga untuk masa depan bumi kita. Nah, adik-adik, sebelumnya sempat kita bahas makanan khas Mentawai yang satu ini nih. Yap, subet. Makanan tradisional yang unik dan pastinya bikin penasaran. Subet adalah makanan tradisional suku Mentawai yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti keladi atau umbi-umbian mirip talas, pisang, dan kelapa. Semua bahan itu dipadukan dengan cara yang tradisional dan ya hasilnya rasa manis alami dengan tekstur lembut yang khas banget. Subet biasanya dimasak dalam jumlah besar dan disajikan di acara penting, terutama saat pesta pernikahan yang disebut dalam bahasa Mentawainya adalah Punen Putalimogat. Buat masyarakat Mentawai, subet bukan sekedar makanan biasa, tetapi bagian dari budaya, tradisi, dan kebersamaan. Bahkan, subet jadi salah satu makanan pokok di sana. Selain nasi dan sagu bakar loh. Nah, adik-adik,
Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Subet. Subet sudah menjadi bagian penting dari budaya tradisi masyarakat Mentawai sejak lama. Kata Subet merupakan sebutan dari bahasa lokal daerah Mentawai. Makanan ini dibuat secara turun-temurun dan selalu hadir dalam berbagai upacara adat sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Cara memasak dan bahan-bahan yang digunakan juga menunjukkan kearifan lokal masyarakat Mentawai dalam memanfaatkan sumber daya alam sekitar mereka dengan bijak. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas bahan dan alat pembuatan subet. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, yang pertama ada keladi, atau disebut dengan bahasa Mentawainya gete, ada kelapa, toitet, pisang atau bago, kemudian yang kedua ada alat, seperti yang ditunjukkan pada gambar, pane, yaitu wadah kayu seperti baki untuk menumbuk keladi yang sudah matang. Kemudian ada cucut, yaitu alat penumbuk dari kayu untuk menghaluskan keladi dan pisang. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada parutan kelapa untuk membaluri subet. Adik, yuk kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup di bumi seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua, di Kepulauan Mentawai, masyarakat setempat menjaga biodiversitas dengan kearifan lokal seperti tidak menebang pohon dengan sembarangan dan memanfaatkan alam secara bijak. Kemudian yang ketiga, mereka juga membuat makanan tradisional bernama subet yang berasal dari bahan alami seperti keladi, pisang, dan kelapa. Kemudian yang terakhir ada, subet tidak hanya menjadi makanan pokok, tetapi juga mencerminkan hubungan erat antara budaya dan alam. Dengan cara hidup ini, suku Mentawai menunjukkan bahwa menjaga alam berarti menjaga kehidupan dan budaya Mentawai. Yang pertama, kupas talas terlebih dahulu. Kemudian, talas atau keladi yang selesai dikupas, dipotong-potong. Setelah itu, cuci talas atau keladi dengan air bersih. Kemudian pindahkan talas atau keladi ke dalam panci, lalu rebus dengan air. Nyalakan kompor dan rebus hingga 30 menit. Kemudian, periksa talas setelah beberapa menit. Setelah itu, pindahkan talas atau keladi yang sudah matang ke dalam lulak atau wajan yang telah disediakan. Setelah itu, haluskan talas dengan menggunakan ulekan tradisional, tutuduk dan lulak, hingga menjadi adonan lembut dan tercampur rata.
Setelah halus, taburi kelapa yang sudah diparut ke dalam lulak atau wajan. Kemudian, gulingkan bulatan adonan keparutan kelapa hingga seluruh permukaan terlumuri dengan kelapa. Kemudian, subbed siap untuk disajikan dan dapat dinikmati secara langsung atau bersama lauk pauk.